Halo, kembali lagi dengan saya Thomas Hadiwo dari MNC Sekuritas. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang investasi di pasar modal dan juga sejarah panjangnya pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mulai membahas untuk kenapa sih kita harus berinvestasi. Sebelum kita bahas tentang kenapa kita harus investasi, ada baiknya kita harus tahu dulu nih, investasi itu apa. Nah, kalau dikutip dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang ya, untuk pengadaan pembelian saham-saham atau surat berharga untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, investasi itu merupakan aktivitas penanaman uang atau modal. Bisa berupa aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan pihak atau orang yang melakukan investasi yang disebut dengan investor di masa yang akan datang. Namun yang namanya investasi itu tidak ada yang 100% itu pasti menjanjikan sebuah keuntungan. Setiap instrumen investasi itu memiliki potensi keuntungan dan juga potensi resiko yang kita biasa sebut juga dengan high risk dan high return. Jadi begini ya, MNCers, ibarat kita memiliki uang yang lebih. Uang yang lebihnya itu ya jangan semuanya kita pakai untuk investasi. Ada juga yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sendiri. Dan ingin menempatkan sejumlah uang investasi kita di salah satu wadah. Yang selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuannya kita untuk berinvestasi? Yang pasti kita harus tentukan terlebih dahulu tujuan kita itu berinvestasi apakah untuk mewujudkan hal-hal tertentu yang kita inginkan. Misalnya untuk naik haji, atau kita ingin membeli rumah atau aset-aset tertentu di jangka yang panjang. Nah, berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2020, masyarakat Indonesia itu memiliki alokasi pengeluaran di segi konsumsi sebesar 67%. Dengan rata-rata cicilan per bulannya itu 14%, tabungannya itu 18%, serta 1%-nya lain-lain. Lalu menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2021, penduduk Indonesia rata-rata itu menghabiskan 1,26 juta rupiah itu per bulannya hanya untuk konsumsi. Nilai itu bertambah sekitar 38 ribuan atau naik 3,17% dari tahun 2020. Yang rata-ratanya 1,2 juta per bulan, pengeluaran konsumsi bulanan pada tahun 2021 bahkan meningkat 22% jika dibanding pada tahun 2017. Yang rata-rata itu cuma 1 jutaan lebih dikit. Sebagai contoh nih ya Sobat MNCers, kita ambil hal simpel yaitu kenaikan harga pangan yaitu beras sebagai bahan pokok kita. Tahun 2010 harga beras itu per kilogramnya itu di sekitar 6.700-an. Lalu di 2021 harga beras itu di sekitar 12.130-an per kilogramnya. Dalam kurun waktu 11 tahun terjadi kenaikan harga sebesar 81%. Dengan rata-rata kenaikan di angka 7,4% per tahunnya. Wow, ini angka yang drastis bukan? Oleh karena itu, apabila kita hanya menabung saja secara konvensional atau kita mendiamkan uang kita hanya di rumah, maka nilainya itu nggak akan kemana-mana atau tetap sama aja. Atau mungkin bahkan bisa berkurang. Nilainya secara berkala dari waktu ke waktu secara tiap tahunnya. Investasi itu menjadi hal yang penting karena salah satunya itu bisa untuk melawan inflasi yang akan terjadi di masa yang mendatang. Nah, sekarang saya mau coba berbagi tips untuk pengalokasian anggaran bulanannya. Layaknya sebuah tim sepak bola itu menggunakan formasi 4-3-2-1. Nah, formasi ini kita bisa gunakan juga untuk dalam pengalokasian anggaran bulanan kita. 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk investasi, dan 10% untuk tabungan. Nah, 40% ini kita bisa gunakan itu untuk konsumsi kita sehari-hari, baik untuk makanan dan transportasi. Kemudian, yang alokasi 30% cicilan. Cicilan ini bisa berupa cicilan produktif yang kita gunakan, mungkin Anda pasangan muda mau menggunakan untuk cicilan rumah mungkin ya, atau Anda mau menggunakan sebagai cicilan mobil, kendaraan, dan lainnya. Atau sekarang mungkin sudah zaman era internet, cicilan kuota dan juga cicilan handphone mungkin bisa digunakan di dalam porsi ini. Lalu ada 20% untuk investasi. Nah, ini alokasi 20% ini merupakan alokasi yang bisa Anda ubah sendiri atau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi ada baiknya apabila Anda bisa mendapatkan 20% dengan cicilan, maka akan sangat baik sekali. Kemudian yang terakhir adalah 10% itu untuk tabungan. Jadi
Ini 10% ini kita bisa sebut sebagai tabungan dana darurat. Jangan lupa untuk tidak menggabungkan anggaran dana darurat dengan investasi Anda, karena ini merupakan dua pos yang berbeda. Dapat dilakukan untuk investasi ini secara rutin dan konsisten karena ini penting sekali untuk di masa depan Anda. Oke, sekian dulu untuk di segmen kedua kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang alokasi penganggaran biaya bulanan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube MNC Sekuritas supaya Anda mendapatkan informasi menarik lainnya tentang investasi di saham dan reksadana. Dan juga jangan lupa ya untuk download aplikasi Motion Trade di App Store dan Play Store kalian supaya kalian mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di saham dan juga reksadana. Kalau gitu saya Thomas Hadibo pamit undur diri dan salam investing.